Perkenalkan, nama saya Maria Advensa Nuning, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memberikan materi berupa makalah tentang kehidupan politik ekonomi dari tugas Sosiologi Politik, tugas harian yang keempat. Baik, yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari corak budaya yang ada dalam masyarakatnya. Peran masyarakat dalam kehidupan politik sangat tergantung pada budaya politik yang berkembang dalam masyarakat. Untuk dapat mengetahui bagaimana tipe-tipe budaya politik masyarakat Indonesia dan bagaimana peran serta dalam pembangunan kehidupan politik di Indonesia. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dan pemerintah dan institusi di luar pemerintah atau non-formal telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan, dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dan semua sistem politik. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomis dan sosial, serta kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Pada umumnya, istilah politik dapat diartikan sebagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik. Dalam membicarakan politik, tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan maupun kenegaraan, karena politik menyangkut individu atau masyarakat maupun golongan masyarakat yang tentunya memiliki kebudayaan dan ekonomi tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap individu terkait dengan persoalan politik dalam arti luas dan kompleks. Persoalan politik menyangkut banyak hal, salah satunya adalah ekonomi politik. Dalam kehidupan ekonomi Indonesia pasca merdeka dari kolonial Belanda, Indonesia harus dapat menentukan kebijakan dan mengatur ekonominya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sebuah bank sentral sebagai pengatur kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia dan juga sebagai kasir pemerintah. Sebelumnya, menentukan kebijakan ekonomi yang harus diambil dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan, maka pemerintah harus terlebih dahulu menentukan kebijakan penasionalisasian perusahaan-perusahaan tersebut agar memiliki andil besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bagaimana politik memainkan peran penting sebagai lembaga utama kita ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dan dalam aspek lain kehidupan kita yang terkait dengan infrastruktur, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, dan hubungan ras dan etnis. Dalam bab ini membahas politik dan ekonomi, termasuk melihat infrastruktur yang mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin hubungan antara negara dan ekonomi adalah hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan pertunjukan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Masuk bagian B, rumusan masalah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan politik ekonomi, dan yang kedua tentang jelaskan kapitalis dan demokrasi. Oke, yang pertama yaitu Merger berpendapat bahwa kekuatan politik dalam masyarakat hanya dapat dipahami sebagai sintetis dari tindakan lembaga pemerintah dan ekonomi. Konsekuensi dan tindakan bisnis dan pemimpin pemerintah mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga, layanan publik, dan perang dan perdamaian. Politik ekonomi berkaitan dengan motif dan prinsip serta tindakan ekonomi, di mana apabila seseorang telah menjalankan kegiatan
ekonomi sesuai motif dan prinsipnya masing-masing, hal itu bukan berarti bahwa kegiatan perekonomian mereka selalu berjalan dengan mulus. Maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai politik ekonomi. Politik ekonomi itu sendiri merupakan seluruh kebijakan yang dijalankan dengan tujuan untuk memperbaiki keburukan ekonomi yang sedang berlangsung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kapitalisme dan demokrasi. Pada sistem demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memperhatikan kepentingan rakyat. Kekuasaan di politik di negara berpaham demokrasi tidak boleh dilaksanakan demi kepentingan penguasa, karena dalam kekuasaan itu terkandung kepercayaan untuk melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan suatu gagasan bagaimana suatu negara dijalankan melalui pemerintah guna mewujudkan cita-cita bersama yang melandasi terbentuknya suatu negara. Sekarang gagasan demokrasi sudah menjadi sistem pemerintahan yang diterapkan di hampir seluruh negara. Kapitalisme dapat hidup beriringan dengan demokrasi karena keduanya berbasis kebebasan warga negara. Kapitalisme sebagai paham ekonomi yang berasaskan kepemilikan individu, pasar, persaingan, dan profit memberikan keleluasan gerak usaha. Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, tetapi secara konstitusional menolak kapitalisme. Dalam praktiknya, kemajuan demokrasi di Indonesia tak terhindari dari kapitalisme yang berimbas pada berbagai segi kehidupan yang dapat merusak demokrasi itu sendiri yang akibat dari kepentingan sempit penguasa. Dalam sistem ekonomi, kapitalis adalah milik pribadi kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras meskipun dalam kenyataannya hal-hal tersebut mungkin tidak selalu berhasil. Robertson menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berkisar pada perbedaan interpretasi kebebasan, nilai yang paling kita dukung dengan kuat. Lebih khusus lagi, beberapa penekanan ukuran kebebasan dalam definisi kebebasan, sementara yang lain menekankan kebebasan sebagai mempromosikan kesetaraan. Robertson percaya bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah nilai penting dalam masyarakat Amerika. Tetapi kedua konsep tersebut tidak cocok karena pelaksanaan kebebasan dapat berdampak negatif pada derajat kesetaraan dalam masyarakat dan sebaliknya. Di Amerika Serikat, kebebasan ditekankan dan itu menghasilkan kesetaraan, tetapi negara-negara sosialis menghargai persamaan dengan mengorbankan kebebasan individu. Bab 3 penutup. Kesimpulan, membahas gagasan Mill dalam memahami kehidupan seseorang atau kehidupan kita sendiri, kita harus mampu memahami sejarah masyarakat dan kaitannya dengan individu. Fokus pada masalah politik ekonomi di zaman kita untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial apa kita berada. Perusahaan mungkin berhemat sumber atau memberhentikan pekerja. Cara lain untuk menurunkan biaya tenaga kerja adalah dengan memperkerjakan tidak berdokumen pekerja. Kerja keras dan pencapaian individu dihargai dan imbalan materi diperlukan untuk motivasi orang-orang. Keyakinan semacam itu umumnya dikaitkan dengan pendekatan lepas tangan ekonomi. Padahal dalam masyarakat yang kompleks, pemerintah selalu berperan dalam hidup kita. Sekalipun tidak banyak regulasi tentang perekonomian, sebagian orang diuntungkan tetapi yang lain tidak. Oke, sekian dari materi. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi. Terima kasih.